ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin tentang bab yakin dan tawakal ya. Tinggal ada beberapa hadis lagi ya. Sebagiannya sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Hadis yang selanjutnya yang dijelaskan atau yang dinukilkan oleh mu'alif Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu adalah hadis yang datang dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu hadis yang kelima kalau di sini ya, kalau dalam kitab yang saya bawa. Al-Khamis an Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adrakathumul qailatu fi wadin kathiril adha. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nasu yastadiluna bi syajarin. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin fa'allaqa biha sayfahu wa nimna naumatun fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa idza innahu a'rabiyyun faqala inna hadha ikhtaratun alayya sayfi wa ana naimun fastaiqadha wa huwa fi yadihi sultan qala man yamna'uka minni qutu Allahu salasan. Wa fi riwayatin qala Jabir kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa fa idza ataina ala syajaratin dalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bi syajaratin fakhtaratahu faqala takhafuni qala la qala faman yamna'uka minni qala Allah. Wa fi riwayatin Abi Bakrin al-Ismaili fi sahihi qala man yamna'uka minni qala Allah qala fasaqata sayfu min yadihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayfa faqala man yamna'uka minni faqala kun khairan akhidin faqala tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah qala la walakinni ahiduka an la uqatilaka wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka fa khallasa bilahu fa ata ashabahu faqala ji'tukum min indi khairin nas. Hadis yang akan kita bahas hari ini masih berkaitan dengan tawakal, yaitu adalah hadis yang datang dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwasanya Jabir kunna ma'a Rasulillah, itu pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa, itu adalah ketika
peristiwa perang Dzatur Riqa. Ada yang ingat nggak perang Dzatur Riqa dulu gimana? Atau sudah lupa juga? Udah setahun ya, udah mau Ramadan lagi, udah lama lagi. Nah, ketika peristiwa perang Dzatur Riqa, ya, atau salah satu peperangan di antara peperangan kaum muslimin, ya, kenapa dinamakan Dzatur Riqa waktu itu? Karena memang peperangan tersebut itu membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Sehingga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ya melakukan perjalanan tersebut, untuk melakukan peperangan tersebut saking jauhnya, maka di antara para sahabat itu hampir kebanyakan para sahabat ya itu kakinya terluka. Bahkan di antara mereka saking jauh dan lelahnya, kemudian juga medan yang sangat terjal, banyak di antara mereka itu yang sampai kuku-kukunya itu terlepas. Karena kondisi yang memang ketika itu sangat sulit, ya banyak kaki yang terluka, ya kukunya yang terlepas, maka apa? Maka dibalutlah dengan sebuah kain. Yang kain tersebut namanya ar-riqa. Ya, nama kain ar-riqa. Makanya pertempuran tersebut dinamakan Dzatur Riqa. Nah, apa hubungannya peristiwa tersebut dengan hadis Nabi SAW yang akan kita baca kali ini? Yaitu adalah berkaitan dengan tawakal atau keyakinan. Nah, di antara proses perjalanan peperangan Dzatur Riqa tersebut, kata Jabir, saya pernah bersama Nabi SAW. Kemudian di tengah perjalanan tersebut, para sahabat mencarikan sebuah pohon yang mana pohon tersebut diharapkan oleh para sahabat Nabi SAW itu supaya bisa dijadikan untuk Rasulullah SAW berteduh. Nah, ketika Nabi SAW berteduh di sebuah pohon tersebut, maka Nabi SAW ya menggantungkan pedangnya atau menggantungkan senjatanya di pohon tersebut. Kemudian apa? Nabi SAW tidur. Meskipun di sini ada beberapa riwayat ya. Nah, ketika Nabi SAW tidur, tiba-tiba ada seorang A'rabi. A'rabi itu adalah orang Badui. Ya, ini riwayat yang satu. Riwayat yang lainnya bahwasanya orang yang datang tersebut adalah minal musyrikin, yaitu dari kalangan orang-orang musyrikin. Apa yang dilakukan orang tersebut? Yaitu adalah mengambil pedangnya Nabi SAW yang digantungkan di pohon di mana Nabi SAW berteduh. Ketika Nabi SAW tidur, kemudian apa? Tiba-tiba bangun karena tahu ya senjata atau pedang yang dimiliki oleh Nabi SAW ketika itu diambil oleh seseorang. Kemudian apa? Orang Badui atau orang musyrikin tersebut mengatakan, ya kalau bahasa kita ini pedang udah di saya nih. Man yamna'uka? Siapa yang akan melindungimu? Siapa yang akan menjagamu? Karena memang ketika Nabi SAW berteduh ini para sahabat ini berpencar, ya mencari tempat berteduh masing-masing. Maka orang musyrikin mengatakan, ya sudah sekarang pedang udah di tangannya nih, siapa yang akan melindungimu? Artinya apa? Dalam riwayat lain di sini dikatakan orang musyrikin tersebut ya bertanya kepada Nabi SAW, apakah engkau takut kepadaku bahwasanya aku akan membunuhmu? Maka kata Nabi SAW, la, Allahu thalatha marrat. Kemudian apa? Nabi SAW mengatakan Allahu thalathan. Nabi SAW ketika diancam oleh orang musyrikin tersebut, padahal orang musyrikin tersebut sudah memegang pedang atau pedangnya Rasulullah SAW kemudian menghunuskannya, bahkan mengancam Nabi SAW akan membunuhnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, aku tidak takut sedikit pun. Kenapa? Karena ada yang melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini kaitannya apa? Inilah ya yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Nabi SAW senantiasa menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi SAW bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang akan dilakukan oleh orang musyrikin tersebut. Apa yang akan didapatkan oleh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW bertawakal? Ketika Nabi SAW menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam keadaan sulit, nyawa taruhannya. Tetapi apa? Ternyata dengan kalimat yang diungkapkan atau yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang melindungiku kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini diucapkan 3 kali. Ini menjadikan orang musyrikin tersebut apa? Langsung gemetar dan pedangnya jatuh. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan tawakal dan diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun nyawa taruhannya. Nah, ketika pedang tersebut terjatuh, orang musyrikin tersebut ketakutan. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi. Nah, sekarang giliran kamu, siapa yang melindungimu? Siapa yang akan menjagamu? Maka apa? Orang musyrikin tersebut mengatakan bahwasannya jadilah orang yang menghukumi secara adil. Kemudian Nabi mengatakan, ya sudah. Kalau gitu apakah engkau mau mengucapkan apa? Tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah engkau mau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bersaksi bahwasanya aku ini adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang tersebut mengatakan apalah? Ya, aku tidak mau mengucapkannya. Walakinni, ya, akan tetapi aku berjanji nih. Berjanji kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uqatilak. Aku tidak akan memerangimu dan aku tidak akan pernah bergabung dengan orang-orang yang akan memerangimu. Nah, faidah yang bisa kita ambil antara hubungan hadis tersebut dengan bab tawakal di sini. Ya, tadi apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusannya kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Meskipun nyawa taruhannya yang itu sudah di depan matanya. Tetapi apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan. Ini senada dengan perkataannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dalam kitab Bada'iul Fawaid, beliau mengatakan bahwasanya di antara sebab yang paling utama atau tawakal adalah sebab yang paling utama seseorang mendapatkan perlindungan. Seseorang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kecukupan, kemudian diberikan perlindungan dari musuh-musuh yang akan melakukan keburukan kepada seseorang. Dan ini dilakukan Nabi SAW. Ketika Rasulullah menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betul Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi SAW dari musuh-musuhnya sehingga apa? Sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan keburukan kepada Rasulullah. Dan ini juga dijelaskan kata Imam Ibnul Qayyim, kalau seandainya engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Akan menjadikan musuh-musuh atau permusuhan atau orang yang benci kepadamu tidak memiliki kesempatan untuk melakukan keburukan kepada diri kita masing-masing. Kapan itu? Ketika kita betul-betul bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Auf bin Malik mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salah satu anaknya itu tertangkap atau menjadi tawanan oleh sekelompok golongan. Artinya ditangkap itu menjadi tawanan. Nah, ketika itu Auf bin Malik bercerita kepada Nabi SAW untuk meminta solusi. Kenapa? Karena anaknya ketika itu diculik. Ternyata Nabi SAW tidak memberikan solusi kecuali mengucapkan apa? Maka engkau perbanyaklah mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah.
Kenapa? Karena kalimat tersebut adalah kalimat yang menunjukkan ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat tersebut mengandung unsur menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Auf bin Malik mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus berkali-kali mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Sehingga apa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang menawan anaknya Auf bin Malik, mereka terlalaikan, bahkan putranya Auf bin Malik bisa keluar dari tawanan tersebut sekaligus membawa satu kambing. Dengan sebab apa? Dengan sebab ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Dikala kita dalam keadaan sempit. Dikala kita dalam keadaan kesulitan. Ya, makanya di sini ditegaskan lagi. Kalau seandainya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang ke-6 dijelaskan, an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Umar radhiyallahu taala berkata bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkalun 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yurzaqut tayra, tagdu himasan wa tarahu bitanan." Bahkan orang yang betul-betul menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung yang mereka keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, wa tarahu bitanan, dan kembali ke sarangnya atau ke tempatnya dalam keadaan kenyang. Itu di antara cara atau bentuk ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, diibaratkan seseorang yang bertawakal seperti burung? Karena burung itu, ya, sebagaimana kita fahami, adalah makhluk yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana manusia. Manusia, ya, memiliki berbagai macam kemampuan untuk mendapatkan rezeki yang dia ingin dapatkan. Berbeda dengan burung, ya, yang mana burung itu karena tidak memiliki kemampuan, maka dalam kehidupan sehari-harinya itu senantiasa menggunakan insting. Ya, menggunakan insting. Benar nggak menurut ilmu IPA seperti itu? Ya mungkin benar. Ya, karena nggak mungkin memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Maka apa? Digunakan dengan instingnya. Bahkan burung nggak pernah tahu ketika dia keluar dari rumahnya ini atau dari sarangnya tersebut, dia nggak pernah tahu apakah ketika keluar mendapatkan rezeki atau enggak. Bahkan dia tidak pernah tahu ketika dia keluar dari sarangnya, apakah dia mendapatkan halangan, mendapatkan rintangan yang berat ataupun yang ringan, nggak pernah tahu. Tetapi burung senantiasa mengajarkan kepada kita semuanya untuk apa? Untuk senantiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi dijelaskan, barang siapa yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar meskipun kita dalam keadaan kesulitan. Apalagi kita kondisinya seperti sekarang. Kita semuanya diuji dalam berbagai macam ujian. Ya, baik dalam urusan pekerjaan mungkin, baik dalam keadaannya atau kondisinya dalam urusan usaha, bisnis dan yang lainnya. Ada salah satu hal, ya, yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita semuanya. Ketika seseorang tidak pernah menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang akan tersiksa dengan angan-angannya. Ya, orang yang enggak pernah bertawakal, enggak pernah menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan tersiksa dengan angan-angannya. Akhirnya apa? Muncul kekhawatiran sesuatu hal yang belum terjadi. Kenapa? Karena dia tersiksa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 secara tegas dan gamblang. Waman, ya, di situ dikatakan apa? Waman a'rada, barang siapa yang dia jauh dari mana? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Kalau orang enggak mau menyandarkan urusannya sama Allah, enggak mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitan, maka Allah akan menjadikan setan sebagai teman dekatnya. Sedangkan salah satu tugas setan apa? Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Tugasnya apa? Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Di antara tugas setan yang paling utama, bagaimana caranya menanamkan kekhawatiran, ketakutan, kefakiran dan kemiskinan. Khawatir dengan hari esok. Ya, khawatir dengan rezekinya. Khawatir dengan anak istrinya besok makan atau enggak. Nah, orang-orang yang seperti itu tersiksa dengan angan-angannya adalah orang yang tidak pernah menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu adalah orang yang tersiksa karena kurangnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Menjadikan setan sebagai temannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk senantiasa memberikan was-was kekhawatiran terhadap masa depan. Ya, kekhawatiran terhadap masa depan. Dan itulah kebiasaan siapa? Kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, bukan hanya sekedar kebiasaan orang munafik aja. Bukan hanya sekedar orang kafir saja, itu kebiasaan jahiliyah. Kapan? Orang yang menyibukkan dirinya, orang yang tersiksa dengan angan-angannya atau menyibukkan dengan angan-angan yang mungkin tidak pernah bermanfaat. Makanya dalam surat Al-Imran ayat 154 di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Wa taifatun qad ahammathum anfusuhum yadunnuna billahi ghairil haq. Ada suatu kelompok yang mereka ya menyiksa dirinya dengan pikirannya. Ya, jadi apa? Selama ini dirusak pikirannya itu apa? Dengan dirinya sendiri memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Memiliki was-was, khawatir esok hari, ya. Khawatir dengan masa depannya. Dia disiksa dengan pikirannya sendiri. Akhirnya apa? Memunculkan yadunnuna billahi ghairil haq. Ketika dia tidak memiliki iman, tidak menyandarkan urusannya kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Muncul apa? Yadunnuna billahi ghairil haq. Akhirnya muncul prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin apa? Semakin tersiksa lagi perasaannya. Sampai apa? Mereka mengatakan, orang-orang yang tersiksa dengan pikirannya, mereka mengatakan yaqulu lana hal minal amri min syai'. Apakah ada solusi lain? Padahal apa? Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul innal amra kullahu lillah. Bahwasanya katakanlah setiap perkara yang terjadi, yang belum terjadi, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini muncul? Ketika kita menyandarkan urusan kepada Allah. Kapan ini muncul? Ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita sering dihiasi dengan was-was tentang hari esok, kita was-was dengan rezeki hari esok, ini bukan hanya sekedar dia tidak tawakal kepada Allah. Ini bukan hanya sekedar dia tidak menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menunjukkan tentang lemahnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabrani atau riwayat yang datang dari Tabrani dan yang lainnya, di situ mengatakan bahwasanya al-imanu bil qada'i wal qadar. Engkau beriman kepada takdir dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yazulul hamma wal hazan. Itu di antara sebab yang akan menghilangkan kekhawatiran tentang masa depan. Itu di antara sebab cara untuk menghilangkan kesedihan yang sudah berlalu. Makanya apa? Pentingnya kita menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya kita sadar, kita yakin sudah, ya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah saat ini kita sibukkan dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
bukan mengkhawatirkan sesuatu yang sudah ditetapkan. Bukan mengkhawatirkan sesuatu yang sudah ditetapkan apa? Adalah rezeki dan ajal. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, beliau menjelaskan, sibukkanlah diri kalian dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyibukkan dengan sesuatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Pikirannya itu jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, enggak perlu. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim apa? Sibukkanlah dengan berbagai perintah yang diperintahkan oleh Allah. Itu tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada dua hal kata Imam Ibnul Qayyim yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rezeki dan yang kedua adalah ajal. Maka apa kata Imam Ibnul Qayyim? Selama seseorang tersisa dari ajalnya, maka selama itu pula pasti Allah akan memberikan rezekinya. Gak usah khawatir. Ya, pernah tahu kisah orang yang masuk ke dalam sumur? Ada yang pernah ceritain? Ada orang yang masuk atau terjatuh ke dalam sumur. Ya, dia jatuh tuh ke dalam sumur. Ketika jatuh ke dalam sumur ya secara secara nalar kita atau secara logika kita ya ada dua kemungkinan, kalau nggak hidup ya mati. Tapi inilah Allah Subhanahu wa taala, ketika ajalnya masih ada, Allah akan memenuhi rezekinya. Allah akan memberikan rezekinya. Ternyata apa? Ketika masuk ke dalam sumur memang belum waktunya meninggal. Kemudian apa? Kemudian diangkat ke daratan atau diangkat ke atas. Cuman untuk apa? Untuk meminum susu. Dia menceritakan bagaimana proses jatuhnya. Kemudian apa? Setelah minum susu mempraktekkan dan dia jatuh ke dalam sumur lagi, kemudian dia meninggal. Meskipun untuk apa? Minum susu. Berarti apa? Ini sebagai bukti, sebagai dalil. Kalau ajal kita masih ada, selama itu rezeki pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada diri kita masing-masing. Meskipun apa? Harus jatuh dulu ke dalam sumur. Ya, kenapa kita nggak yakin? Kenapa kita senantiasa khawatir? Bahkan kita tidak pernah menyandarkan urusan kita kepada Allah terkait dengan rezeki tersebut. Bahkan kita hanya bersandar kepada apa? Kepada sebabnya. Makanya Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain mengatakan bentuk tawakal itu yaitu adalah engkau tidak menyandarkan kepada sebab. Kenapa? Karena sebab itu tidak mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebab adalah bentuk daripada ikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Ya, makanya apa? Tadi jelas kata Imam Qayyim, ente yakin aja. Ya, kenapa? Selama kita masih ada ajal atau diberikan kesempatan hidup, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya. Meskipun kata Imam Qayyim nih, meskipun kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menutup salah satu pintu rezekimu, maka Allah akan membukakan pintu-pintu yang lainnya. Kapan? Atas dasar atau asal syaratnya apa? Menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menutup satu pintu, ini satu pintu yang ditutup sama Allah, maka Allah akan membuka pintu-pintu yang lainnya. Bahkan apa? Para ulama atau beliau mengumpamakan apa? Mengumpamakan sebagaimana kondisi kita ketika masih dalam keadaan di dalam janin. Di dalam janin kita nggak mungkin bisa usaha nyari duit, nggak mungkin bisa ya. Nggak bisa nyari makan. Kecuali apa? Kecuali Allah memberikan makan dengan satu jalan aja. Melalui pusar ya. Melalui pusarnya. Ketika dia dilahirkan ke muka bumi ini, maka Allah menutup pintu rezekinya yang satu tadi melewati pusar itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Allah membukakan pintu-pintu yang lain melalui apa? Melalui dua air susu yang ada di dalam tubuh ibunya. Satu ditutup, dibuka, dua lagi. Ketika sudah di masa di safih itu di porotan teh gitu ya. Jarak berapa tahun itu teh? 2 tahun. Ketika sudah sampai di saat di safih atau di porotan 2 tahun, jelas dia sudah menjadi dewasa. Kemudian apa?
kemudian Allah menutup pintu rezeki sebelumnya yang 2 tadi. Susu dari ibunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Allah membukakan pintu rezeki yang lainnya jadi 4. Dengan apa? Dengan 2 minuman dan 2 makanan. 2 minuman apa? Salah satunya bisa meminum susu, salah satunya bisa meminum air atau minuman-minuman yang dihalalkan yang dia boleh meminumnya. Kemudian apa? Diberikan 4 makanan. Ya, 2 atau diantaranya adalah tumbuhan, hewan-hewan, buah-buahan dan yang lainnya. Maka apa? Kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kalau seandainya engkau yakin bahwasanya segala sesuatu sudah ditetapkan, 2 hal rezeki dan ajal, kenapa engkau khawatir tentang hari esok? Kenapa engkau khawatir dengan rezeki yang akan datang? Cukup apa? Cukup kita menyerahkan urusan kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu dan jalan kebaikan, meskipun dengan cara menutup salah satu pintu rezeki, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dan yang lainnya. Ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hadis ini, supaya kita tidak memiliki kekhawatiran ya tentang hari esok yang menunjukkan lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 27, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Lau basatallah. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki li ibadihi la bagau fil ardi. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memudahkan atau engkau pokoknya apapun yang diinginkan tuh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La bagau fil ardi, bisa jadi dengan kemudahan tersebut apapun yang kalian miliki, la bagau fil ardi, kalian akan menjadi orang yang melampaui batas. Walakinna yunazzil, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki, akan memberikan apapun yang kita inginkan biqadarin mayyasha, itu sesuai dengan kehendak alias sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Artinya apa? Selama kita tawakal dan menyerahkan urusan kepada Allah, dibarengi dengan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita semuanya. Yang jadi pertanyaan, karena apa? Karena kita kurangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ya kita merasa sulit terus. Ya, kita merasakan kekhawatiran, yang banyak kekhawatirannya. Ya, berkaitan dengan kerjaan, berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan anak-anaknya nanti sekolah gimana masa depannya. Sering terjadi pada diri kita masing-masing. Ya, nanti kalau sudah nikah kayak gimana? Nanti kalau sudah bekerja apakah dapat kerjaan langsung apa nganggur dulu? Ah, itu hal-hal seperti itu apa? Itu kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan keresahan tersebut kurangnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi SAW dalam riwayat dari Jabir menjelaskan, jangankan hal yang berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan nyawamu saja, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Allah akan melindunginya meskipun kalian bertarung dengan nyawamu. Kapan? Ketika engkau menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih belum yakin, ya sudah, perbanyak apa? Perbanyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak lagi belajar akidah, belajar tauhid. Supaya apa? Supaya semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang bukan kita aja. Orang kafir juga sama khawatir juga, meskipun orang kafir banyak yang kaya juga. Sama dia juga khawatir. Ya, khawatir dengan rezekinya, khawatir dengan hartanya, cuman bedanya cara menyikapinya berbeda. Ya, orang mukmin menyikapinya apa? Jelas, mereka yakin dengan apa? Dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Ya, mudah-mudahan jelas. Adapun hadis yang lainnya, ya sebagiannya sudah dibaca, kita hadis yang lainnya aja ya, yang belum dibacanya. At-Tasi, ya tadi yang 5, sekarang yang ke-9, yang 7, 8-nya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya.
Atasi an ummil mu'minin Ummi Salamah wa ismuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah Makhzumiyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanidah sahihatin. Qala at-Tirmidzi hadisun hasan sahih wa hadza laftu Abi Dawud. Al-Ashir an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairuhum wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Zada Abu Dawud fayaqul yakni asyaitana li syaitani akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Hadis yang selanjutnya dari Ummul Mukminin yaitu Ummu Salamah yang bernama Hindun bin Abdi Umayyah. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi apabila beliau keluar dari rumahnya maka beliau senantiasa berkata apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla. Nabi SAW senantiasa mengatakan atau mengucapkan doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari kesesatan dan disesatkan. Au azilla au uzalla. Dan aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran dan digelincirkan. Au adlima au udlama. Dan aku berlindung kepadamu dari melakukan kedzaliman dan didzalimi. Au ajhala au yujhala alayya. Dan aku berlindung kepadamu dari kebodohan dan dibodohi. Hadis ini ya memiliki beberapa faidah yang harus kita fahami. Ketika Nabi SAW membiasakan diri ketika keluar rumah mengucapkan bismillah, ini senada dengan riwayat yang lainnya. Ada sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang itu diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Bahwasanya di situ dikatakan barang siapa yang ketika keluar rumahnya maka dia akan senantiasa didampingi oleh dua malaikat. Ya, orang yang keluar dari rumahnya itu biasanya apa? Didampingi oleh dua malaikat. Apa yang dilakukan malaikat? Ternyata dalam hadis tersebut dikatakan ketika orang tersebut mengucapkan bismillah keluar dari rumahnya, maka malaikat itu akan mengatakan bahwasanya engkau telah diberi petunjuk. Berarti apa? Didoakan oleh malaikat. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Berarti apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan ketika keluar dari rumahnya. Dalam riwayat lain tadi dikatakan sambil mengucapkan apa? Wala haula wala quwata illa billah. Dan apalagi ketika engkau mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan. Kenapa Nabi SAW mengajarkan seperti itu? Sampai keluar rumah pun beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Sebagaimana hadis tadi tentang burung tadi.
kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di perjalanan kita. Kita tidak akan pernah tahu dengan ikhtiar kita keluar dari rumah kita masing-masing, apakah kita mendapatkan ya rezeki yang kita harapkan atau tidak, kita nggak pernah tahu. Apakah kita berhasil atau tidak, kita nggak pernah tahu. Makanya Nabi mengajarkan dengan doa tersebut supaya apa? Supaya engkau dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika engkau keluar dari rumah. Hadis tersebut juga mengajarkan Nabi SAW kepada kita supaya apa? Supaya ketika engkau berikhtiar keluar dari rumahmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan dari apa yang selama ini kita harapkan. Ya, ternyata apa? Ternyata luas. Ya, kita selama ini pengen dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa? Untuk berdoa dari rumah aja nggak mau. Bahkan kita lupa. Saya sampai sekarang ya banyak nasihat-nasihat dari para ulama sampai sekarang saya simpen. Yang saya masih ingat sampai sekarang, dulu syekh kami namanya Syekh Nu'man Al-Witar hafizahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan kepada kita semuanya, atau kepada saya pribadi khususnya. Beliau mengatakan bahwasanya di antara kekurangan agama seseorang atau kurangnya iman. Jadi ada kekurangan nih dalam agamanya. Kapan? Ketika dia menyepelekan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi itu banyak. Ya, salah satunya apa? Membaca doa ketika keluar rumah. Dan beliau mengatakan harus hati-hati. Kalau kita sering menyepelekan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, nggak apa-apa lah ada sunnah ini. Kalau senantiasa sering ngomong kayak gitu, biarin ya ada sunnah ini malah bukan wajib gitu ya. Sering kayak gitu? Sering. Ini terjadi pada diri kita masing-masing. Beliau mengatakan kalau kita senantiasa menyepelekan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, maka dia akan terjerumus untuk meninggalkan kewajiban. Jadi tahapan orang meninggalkan kewajiban, pertamanya apa? Awal mulanya adalah meremehkan sunnah-sunnah tersebut. Bahkan beliau melanjutkan lagi, kalau ada orang yang senantiasa menyepelekan dengan perkara yang makruh, ya, biarin dah ya mah makruh gitu ya. Tenang udah terdosa dah ya mah makruh. Sering terjadi kayak gitu, sering. Nggak apa-apa Ustaz, udah ini mah makruh terdosa. Ya memang nggak apa-apa. Tetapi kata Syekh Nu'man hafizahullah ta'ala, kalau orang sudah menyepelekan perkara yang yang makruh, maka itu diantara pintu seseorang terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan. Ya, kalau terus makruh tadi lah nggak apa-apa lah ada makruh nggak apa makruh, nanti ada suatu saat dia terjerumus melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya, dan salah satu sunnah Nabi SAW yang sering ditinggalkan, padahal ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sini dikatakan barang siapa yang mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita. Orang yang membaca doa tersebut yang pertama hudita. Orang tersebut diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan tidak ada yang mampu menyesatkan seseorang ketika orang sudah diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa? Salah satu doanya ketika kita mengucapkan doa ketika keluar rumah. Apakah sampai di situ? Ternyata apa? Wakufita. Bahkan apa? Engkau diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang selama ini kita harapkan. Dari apa yang selama ini kita inginkan dan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Wawukita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau membaca doa tersebut, Allah akan melindungimu. Saking dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini dikatakan fayaqulu, atau di sini dikatakan watanaha anhu syaitan. Sudah baca doa keluar rumah, diberikan kecukupan, ya. Kemudian dia juga diberikan hidayah, diberikan perlindungan, sampai setan itu tidak berani untuk menggoda orang yang membaca doa yang ketika keluar rumah tersebut.
Sampai apa? Satu sama lain setan mengatakan, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana mungkin, ya satu setan ke setan yang lain yang ngomong, bagaimana mungkin engkau bisa menggelincirkan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu, bagaimana mungkin engkau bisa menjerumuskan seseorang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mungkin engkau mampu menggoda bahkan menjerumuskan manusia yang dia sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis yang kita bahas hari ini yang berkaitan dengan apa? Dengan tawakal dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dan terutama dihilangkan perasaan kesedihan dan kekhawatiran kita terhadap masa depan atau terhadap rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya insyaallah di pertemuan yang akan datang kita membahas bab selanjutnya, yaitu tentang bab istiqomah insyaallah. Ya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Pertanyaan pertama, apakah tawakal itu berkaitan seperti iman naik turun? Jelas. Ya, makanya kemarin atau di pertemuan ketika membuka bab ini, perkataannya Sa'id bin Jubair, bahwasanya beliau mengatakan apa? Jima'ul iman at-tawakkul. Inti sari dari keimanan seseorang, hasilnya apa? Dia bertawakal. Ya, berarti apa? Berarti tawakal itu adalah bentuk keimanan seseorang. Ciri orang yang beriman itu bertawakal. Artinya, kalau dia keimanannya semakin tinggi, maka ketawakalannya pun semakin tinggi. Semakin dia kurang bertawakal, semakin dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelemahan imannya. Nah, hubungannya dengan tauhid jelas, hubungannya pasti dengan tauhid. Kita mungkin gak bisa beriman sama Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid, gak mungkin bisa. Ya, kita belajar tauhid itu supaya kita beriman, dan hasil dari keimanan tersebut apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selama ini gak mau belajar tauhid, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa tawakal. Atau mungkin bisa jadi kita menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang keimanan kita. Kenapa? Karena tauhid. Jelas, Pak? Pertanyaan yang kedua, apakah doa keluar rumah tersebut, apakah ketika safar aja atau pas ketika ke tukang sayur? Emang gak usah gitu. Hadis tadi dikatakan apa? Nabi itu senantiasa ketika keluar dari rumah. Di sini nggak dijelaskan keluar rumah di sini apa safar atau enggak. Tapi Nabi membaca doa tersebut, pokoknya setiap keluar dari rumah, terserah dia mau safar ke, mau cari sarapan kayak gitu ya, atau bahkan mau beli sayur, nggak masalah juga. Makanya tadi dijelaskan, meskipun ini adalah sesuatu hal yang tidak diwajibkan, perkara yang sunnah, tapi apa? Tetapi menunjukkan tentang keimanan seseorang. Ya, kalau dia memiliki kekurangan agama atau kekurangan iman, pasti akan menyepelekan sunnah tersebut. Tapi kalau kita memiliki keimanan yang kuat, meskipun kita cuma mau beli bala-bala aja nggak masalah. Ya, atau misalkan kita mau, ya terserahlah keluar besar dan yang lainnya, nggak masalah kita membaca doa tersebut. Kalaupun saya membaca nggak ada ruginya. Bahkan Allah memberikan kecukupan, kan begitu.
Bisa jadi misalkan kita nggak tahu. Ya, meskipun tukang sayurnya di depan rumah kita misalkan gitu ya, keluar ya ke tukang sayur, kita kan nggak pernah tahu orang jahat itu ya di sekitar kita. Makanya apa? Membaca doa tersebut apa? Supaya kita mendapatkan perlindungan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, karena dekat dengan tukang sayur nggak baca, kumaha lamun tukang sayur nipu gitu ya. Dan yang lainnya. Nah, hal-hal tersebut supaya kita bisa hindari. Dan keburukan itu bukan dari setan aja kan begitu. Keburukan bisa jadi dari tukang sayurnya, misalkan ya contohnya tukang sayur kan, dari tukang sayurnya. Atau keburukan yang lainnya, misalkan diberikan makanan yang sudah basi, kita nggak pernah tahu. Dan kita terhindar dari keburukan tersebut kapan? Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jelas, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Bentar. Ini dulu ya. Bismillah Pak Ustadz, doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun belum terkabul sampai sekarang, mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Doa atau cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu kan beberapa cara. Bahkan ada 3 cara. Cara yang pertama, bisa jadi doa yang kita panjatkan oleh Allah langsung hari itu juga, detik itu juga, menit itu juga, hari itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa. Atau cara yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya tidak langsung mengabulkan doa tersebut. Mungkin dengan diperlambat atau dengan waktu tertentu. Atau bisa jadi dengan cara yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala memang tidak mengabulkan doa tersebut, tetapi Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah tahu. Kalau seandainya doanya dikabulkan, bisa jadi tadi firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 27. Bisa jadi kalau setiap permintaannya diberikan, yang kita inginkan diberikan semuanya, apa yang akan terjadi? La bagau fil ardi. Bisa jadi dia orang yang melampaui batas. Bisa jadi ketika dia dikabulkan langsung, bisa jadi apa? Dengan apa yang dia inginkan justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang selama ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu khawatir ya, selama sunnah-sunnahnya ya, cara-caranya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, nggak perlu khawatir. Ketika kita sudah berdoa, ya sudah bisa jadi langsung, atau memang agak terlambat, atau memang diganti dengan sesuatu hal yang lebih baik. Kalaupun seandainya betul-betul 100% doa kita tidak dikabulkan, maka kita tetap mendapatkan pahala karena kita sudah beribadah kepada Allah melalui doa tersebut. Ya, atau mungkin bisa jadi, Ustaz, ini sunnah-sunnahnya sudah dilakukan menghadap kiblat misalkan ya, mengangkat tangan, bahkan di hari Jumat di sore hari berdoa juga. Pokoknya waktu-waktu mustajab sudah dilakukan atau cara-cara yang sudah diajarkan Nabi SAW. Bisa jadi apa? Ya kita harus introspeksi diri kepada diri kita masing-masing. Kenapa? Mungkin bisa jadi ada sesuatu yang haram yang selama ini kita nikmati. Atau misalkan ada sesuatu yang haram yang selama ini kita gunakan. Masuk ke dalam mulut kita. Atau kita gunakan, bisa jadi itu di antara sebab doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lihat aja. Kalau kita sudah terhindar dari sesuatu yang haram, ya cara-cara yang diajarkan Nabi sudah dilakukan tidak dikabulkan, berarti 3 cara yang tadi. Tapi kalau seandainya semuanya sudah dilakukan, ternyata tidak dikunjung dikabulkan juga, bisa jadi apa? Ada sesuatu yang haram yang selama ini kita lakukan atau masuk ke dalam diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Gimana, Pak?
Oh, berarti ini mah tentang aib berarti. Kita menceritakan di medsos itu ya, atau ke orang lain di rumah tangga kita gimana? Keburukan nih contoh ya. Keburukan yang dialami oleh seseorang dalam rumah tangga itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun meskipun kepada orang tua. Kecuali memang kalau dibutuhkan. Betul, kita tahu tentang kisahnya putranya Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Ibrahim ingin berkunjung kepada anaknya, ketika itu sudah punya istri. Ditanya, siapa anaknya ketika itu? Ismail alaihissalam. Mana Ismail, kata Ibrahim alaihissalam. Kata istrinya, oh lagi keluar, maksudnya lagi cari makan, lagi cari nafkah. Kemudian Ibrahim alaihissalam bertanya, ini sebetulnya rumah tangga kamu sama Ismail itu gimana? Sama putra saya itu gimana? Wah, banyak kekurangan. Ya, makanannya nggak cukup. Intinya menjelaskan tentang keluh kesah. Banyak kekurangan lah, nggak cukup, mengeluh dan mengeluh. Akhirnya kata Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Nanti nih kalau suamimu datang nih, sampaikanlah salam dariku dan sampaikan kepada dia untuk mengganti palang pintu rumahnya. Ternyata apa? Ismail datang, disampaikan sama istrinya, tadi ada orang tua, disebutkan ciri-cirinya. Oh, itu orang tua saya kalau cirinya kayak gitu. Apa yang dia sampaikan? Ya, dia menanyakan tentang kondisi rumah tangga kita. Padahal ini terkait dengan makanan aja, bukan aib yang lainnya. Kata istrinya, saya menceritakan ya kita banyak kekurangan dan lain-lain lah. Pokoknya kekurangan dan sebagainya. Terus apa kira-kira yang disampaikan oleh bapakku? Bapak mau mengucapkan salam untukmu dan engkau diperintahkan untuk mengganti palang pintu alias menceraikannya. Ya, berarti apa? Ini diantara bukti dalil. Kita nggak boleh sembarangan menceritakan tentang aib, tentang keburukan, kecuali kalau dibutuhkan kepada siapa? Kepada hakim ya, pengadilan. Nah, itu baru dibolehkan. Atau kepada orang yang memang dia mumpuni dalam hal tersebut ketika kita minta pendapat. Nah, kalau kita seandainya di media sosial, di TV, di status, emang siapa yang mau ngasih solusi? Justru apa? Itu menjatuhkan kehormatan diri kita masing-masing. Kan gak semuanya ya teman yang di WA, grup WA atau teman WA semua yang selama ini kita berteman, gak semuanya suka sama kita. Ayah nemu puas jelas, ada yang bangga ada. Nah makanya ketika Ismail sudah nikah lagi nih sama istri yang keduanya, nikah lagi nih sama istri yang kedua, tanya lagi Ibrahim, nanya bagaimana dengan kehidupanmu sama Ismail ketika itu. Maka istrinya mengatakan alhamdulillah, kita semuanya berada dalam kenikmatan. Ya pokoknya dijelaskan tentang kesenangannya, tentang kebahagiaannya. Kemudian Ibrahim mengatakan, nanti kalau Ismail datang ya, sampaikan salam kepadanya dan pertahankan palang pintumu. Ya, ditanya Ibrahim datang, tanya ya, apa yang disampaikan disebutkan cirinya, oh ini bapak saya. Apa yang disampaikan? Ya dia nanya tentang kondisi kita. Terus kamu jawab apa? Ya kita dalam keadaan bahagia. Kita dalam keadaan baik. Kemudian apa yang disampaikan oleh bapakku? Maka dia memerintahkan untuk mempertahankan palang pintu alias jangan dilepaskan. Padahal apa? Berhubungan dengan makanan. Berhubungan dengan ekonomi. Itu gak dijelaskan meskipun sama siapa? Sama orang tua. Tapi kalau kita membutuhkan saran dan masukan sebagian para ulama, ya silakan aja. Ya, kalau memang itu ada kebutuhan yang harus dijelaskan kepada orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Tapi kalau nggak ada kebutuhan nggak usah. Emang kenapa kita menjelaskan kepada manusia, kenapa? Ya, artinya apa? Siapa yang bisa memberikan solusi? Kalau kita mengeluh sama manusia sampai kapanpun tidak akan pernah bermanfaat. Kita mengeluh sama sesama kita sampai kapanpun tidak akan mendatangkan manfaat. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin saya khutbah Jumat itu menjelaskan tentang apa? Salah satunya Yakub alaihissalam. Ini Nabi Yakub dalam surat Yusuf ayat 86. Di situ apa? Qul innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini yang Nabi Yakub nih. Yang namanya seorang nabi itu punya jatah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas diberikan kemudahan.
Tapi aku mengajarkan kepada kita semuanya untuk apa? Ashku, bathi, wa husni ilallah. Aku senantiasa mengeluhkan, ya, mengadukan setiap kesulitan, setiap kesedihan, setiap kesusahan. Aku tidak pernah mengadukannya kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan memberikan kemudahan. Makanya tadi jelasan perkataan Ibnu Qayyim. Ya, kalau kamu bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah akan menjaga, melindungi, bahkan apa? Memberikan jalan keluar meskipun nyawa taruhannya. Yang tadi jelaskan kisahnya Nabi SAW. Atau tadi kisahnya siapa? Putranya Auf bin Malik sudah ditahan, sudah menjadi tawanan. Tapi Allah memberikan jalan keluar kapan? Ketika semuanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah di medsos, di TV, ya nggak usah lah. Emang kalau kita ngeluh di medsos jadi gimana gitu kan? Nggak juga. Kita cuma membutuhkan perhatian manusia aja. Perhatian manusia itu terbatas saja, nggak ada apa-apanya dibandingkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing. Kita mungkin diperhatikan oleh manusia ketika kita mengeluhkan tentang suatu. Apakah sekaligus memberikan solusi? Tapi ketika kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dari setiap kesulitan dan permasalahan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak ya? Jadi nanti kalau diwawancara sama wartawan jangan dijelasin dah. Cukup ya, ini yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.